Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah para ustadz, ustadzah, para teman-teman sekalian, para peserta Daurah Tasrif Al-Fatih. Alhamdulillah malam ini kita jumpa lagi. Insyaallah ini pertemuan yang kelima. Kita sudah akan menginjak pembahasan praktek pembacaan kitab. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Yai bagaimana teknis-teknisnya. Dan ya, ini adalah bagian yang paling penting, yang mana kita nanti akan selanjutnya nanti akan mempraktekkan teori-teori nahwu, shorof, tasrif yang sudah kita pelajari. Insyaallah untuk selanjutnya silakan Pak Yai untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna min fauna wa manfa'na bima lam tanawsin ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama mempelajari bahasa Arab, dan pada kesempatan malam ini kita akan mempelajari tasrif dan insya Allah sudah mulai masuk kepada persiapan untuk praktek membaca kitab. Untuk yang materi, strategi atau teknik untuk pembacaan kitab tadi sudah kami share, dan kami ulangi lagi untuk penjelasannya. Tolong untuk kami bisa nge-share apa itu? Belum diaktifkan. Oh, belum ya? Ya. Ini kayaknya tadi sudah, apa keluar lagi ya? Oh iya. Keluar lagi tadi sudah. Nah. Oke. Ya, mohon maaf kalau tulisannya kecil karena ini bentuknya. Ya, peserta memperbesar sendiri, peserta bisa memperbesar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk materi tasrif baik lugawi maupun istilahi kita udah rasa cukup. Untuk yang ilal memang kita nggak memberikan ya. Nah, ilal itu materi tingkat level tinggi. Karena sudah mengoprek asal usul kata. Orang Arab kadang nggak memperdulikan itu kecuali yang memang belajar itu. Jadi untuk kita orang Indon sementara nggak ke ilal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah membaca kitab gundul. Langkah pertama adalah tentukan jenis kata, isim, fi'il, dan huruf, atau kalimat juga boleh. Tentukan jenis kalimat, kita mengacu dalam bahasa Arab memang disebut kalimat. Isim, fi'il, dan huruf. Jadi kita pertama adalah mengidentifikasi apakah kata itu atau kalimat itu isim, fi'il, atau huruf. Ini langkah pertama. Kemudian jika isim perlu diketahui ada 7 paling enggak. Mu'rab dan mabninya. Isim ditinjau dari menerima i'rab dan tidak terbagi menjadi 2, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu menerima i'rab, semacam isim mufrad dan seterusnya itu ada tanda i'rabnya rafa, nasab, jar. Kemudian ada yang mabni. Mabni maknanya tidak menerima i'rab. Itu ada 6, sudah dibahas dalam ilmu nahwu, ada dhamir, isyarah, mausul, syarat, istifham, dan isim fi'il. Langkah pertama mengidentifikasi apakah mu'rab dan mabni. Kemudian langkah yang kedua, ini istilah yang baru mungkin belum kami sampaikan, jamid dan mustaq. Jamid itu isim yang tidak berasal dari kata lain. Nah, atau dalam bahasa yang mudah, isim yang nggak bisa ditasrif. Sementara mustaq itu berasal dari kata lain. Contoh yang jamid misalkan ardun. Ardun artinya bumi, atau asadun. Nah, artinya singa. Ini nggak bisa ditasrif. Dari kata apa ya udah tiba-tiba ardun gitu aja, atau asadun. Kalau yang mustaq termasuk isim yang mustaq adalah sigat isim fa'il, isim maf'ul, masdar mim yang dalam tasrifan itulah.
isim mustaq. Misalkan katibun. Dari kata kitabatun atau dari kata madinya kataba. Ada yang menganggap asalnya fi'il madhi, ada yang menganggap asalnya adalah masdar. Perbedaan ulama dalam masalah itu. Yang penting mustaq itu isim yang berasal dari kata lain. Namanya mustaq, diambil dari kata lain. Yang termasuk mustaq isim fa'il, isim maf'ul, sigot mubalaghah, isim tafdhil, kemudian sifat mustabihat, zaman, makan, dan seterusnya itu. Udah, kita mengidentifikasikan ini. Untuk apa? Nah, kalau isimnya itu mustaq, maka nanti akan masuk kepada tahapan yang ketiga, sigot. Sigotnya apa? Masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabihat, sigot mubalaghah, zaman, makan, dan alat. Untuk zaman, makan, dan alat ini, zaman ini jarang ya. Alat juga jarang. Masdar mim juga nggak begitu banyak. Yang sering muncul nanti untuk sigot itu masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat mustabihat. Sigot mubalaghah juga jarang. Jadi nanti yang akan sering kita jumpai sigot itu adalah masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, sifat mustabihat. Sigot mubalaghah dan setelahnya ini nggak begitu banyak lah. Udah, kita mengidentifikasikan itu. Kemudian macamnya. Macamnya apa? Mufrad, macam di sini maksudnya mengacu kepada i'rabnya ya, yang menerima i'rab. Mufradkah, tasniyah, jamak taksir, dan seterusnya itu. Yang ada 9 macam itu. Karena ini kaitannya nanti dengan tanda i'rab. Kemudian yang kelima, nakiro dan ma'rifatnya. Masih ingatkan isim nakiro, isim yang menunjukkan mana yang belum spesifik, belum tertentu. Ma'rifat sudah tertentu, sudah spesifik. Domir, alam, isyarah, mausul, dimasuki al, dan dimudahkan kepada isim ma'rifat. Setelah mengidentifikasi 5 ini, tahapan berikutnya kedudukannya. Nah, kedudukannya jadi apa? Oh, ini ada sekian banyak kedudukan ya. Kemarin untuk yang isim majrur ada 3, isim majrur, isim marfu ada 7, isim mansub ada 13. Berarti kita menentukan satu di antara berapa? 23. 23. Milih satu di antara 23 pilihan. Mantap kan? Bahkan kalau tabiknya kita rinci, tabiknya ada 4. Jadi milih satu di antara 26 atau 27. Milih satu di antara 26 kemungkinan. Apa? Masya Allah kan? Jadi untuk membaca kitab memang menghadirkan sekian banyak teori. Makanya kalau nggak hafal itu jelas susah. Karena ini untuk mengidentifikasi kayak gini kan harus hafal nih. Mu'rab apa, mabni apa, isim mabni yang mana kan gitu. Sigot juga hafal kayak gini. Kemudian baru yang ketujuh, tanda i'rab. Ini kalau nggak mabni ya, tanda i'rabnya apa? Nah, rafa, nasab, jar. Kalau mabni ya udah, kita nggak sampai ke i'rab. Misalkan mengidentifikasi isimnya kok domir, ya udah, nggak usah nyari tanda i'rab karena nggak mungkin ada. Sigotnya nggak perlu. Nah, ini untuk yang isim. Contoh. Sekarang kita akan masuk ke contoh ya. Ada tulisan kayak gini. Nah, tulisan kayak gini. Nah, ini kita mengidentifikasi apa ini? Tentukan jenis kata isim, fi'il, huruf. Ini apa? Isim atau fi'il atau huruf? Al-Mudaris. Isim. Kalimat isim. Apa? Kalimat isim. Al-Mudaris isim. Karena ada? Alif lam. Karena ada? Alif Alif lam. lam. Udah. Oke, sekarang kita udah ketahui ini adalah isim. Langkah berikutnya, langkah pertama. Langkah pertama, kita mengidentifikasikan ini. Mu'rab atau mabni? Mudaris itu mu'rab atau mabni? Mu'rab. Nah, untuk mengetahui mu'rab mabni yang penting bukan masuk mabni, makanya mu'rab itu. Bukan isim domir, bukan isim isyarah, bukan yang mabni berarti mu'rab gitu. Yang dihafal yang mabni kan. Karena yang mabni terbatas. Hanya ada 6, nggak masuk 6 ini berarti mu'rab gitu. Udah ketemu mu'rab, sekarang jamid atau mustaq. Mudaris isim, jamid atau mustaq? Mustaq ya, karena ada kata darosa atau artinya darosa. Kalau kemarin tasrifnya lancar, nah ini sudah nggak ada masalah. Berarti mustaq. Oke, sudah mustaq. Sekarang masuk ke yang ini. Segotnya. Mudaris. Segotnya apa? Milih masdar, masdar mim. Nah, ini perlu kita menghadirkan tasrif.
Kalau hafal tasrifannya itu langsung bisa detect. Segonya apa? Dari darrosa, Darosa. darrosa yudarisu. Apa segonya? Isim fa'il. Isim? Isim fa'il. Isim apa? Isim fa'il. Segonya isim Fa'il. fa'il. Mana isim fa'il ini ya? Isim fa'il ya. Nah, segonya isim fa'il. Dari mana kita? Dari tasrif itu. Darrosa yudarisu, tadrisan, tadrisatan, tadrosa, tadrisan, darusan bahwa mudarisun. Mudarris. Kalau ya seperti yang kemarin. Kalau sudah ketemu darosa, yudarisu kan. Kemarin kan kita belajar ini kan. Ini langsung diganti dengan mim yang dibaca domah mudarris. Oh, berarti isim fa'il. Dari mana kita tahu ini mudarris isim fa'il atau mudarris? Ya kontak lah, yang pas yang mana gitu. Ya, sekarang macamnya masuk sini. Mufrad tasnya jamak. Mudarris mufrad tasnya jamak. Mufrad. Apa? Mufrad. Ya, mufrad ya. Udah ketemu mufrad sudah selesai. Karena nggak ada tanda yang lain, maksudnya bukan termasuk ini. Cuma kalau mufrad kadang berpadu dengan apa ya? Nah, ada kalanya mufrad itu munsharif, ada kalanya ghair munsharif. Sekarang nakiro dan ma'rifat. Nakiro Ma'rifat. dan ma'rifat. Ma'rifat. Ma'rifat karena Ada alif lam. karena Ada alif lam. masukan. Oke, sekarang masuk ke kedudukan. Milih satu di antara 26. Satu di antara 26 yang kita pilih itu. Mubtada. Nggak main-main. Mubtada. Apa? Mengapa mubtada? Mengapa Di awal mubtada? kalimat. Di awal Isim yang kalimat. berada di awal kalimat. Di awal kalimat. Isim berada di awal kalimat. Mubtada. Nah, kedudukannya kan ada sekian, maka kami nggak tulis ini karena ada 26 kedudukan, kami nggak nulis. Ada kodenya mim. Kemudian kalau mubtada ditandai apa? Tanda apa? Rafa atau nasab? Rofa. Rofa. Rafa. Nah, sekarang kalau rafa tandanya tanda rafa. Tandanya Tadi domah. Doma. isim domah karena tadi isimnya isim Isim mufrad. Ya. Ya. Jadi kita ini mau membaca mudarisu, mudarisu ini mau membaca su aja harus mengidentifikasi sekian banyak. Kemudian untuk bisa membaca mudaris kok nggak mudaros, nggak madros, ya ini juga mengidentifikasi banyak hal dalam tasrif. Makanya teori mesti harus kuat dulu, karena kalau teorinya lemah, bagaimana mau bisa mengidentifikasi atau mengetahui kata ini masuknya mubtada kah, khobar kah, isim fa'il kah, dan seterusnya. Nampaknya banyak ya, nampaknya saja. Nanti kalau kita sudah terbiasa, ini udah refleks kayak gini, ini nggak ribet banget itu. Hanya awal harus ngapalin sebanyak ini, ya memang ngapalinnya kan sebetulnya kemarin bab nahwu kalau yang kaitannya ini. Kalau yang sekot berarti bab tasrif yang barusan. Ngapalinnya kan kemarin pas waktu apa? Waktu yang daurah nahwu kan. Nah. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke yang fi'il. Kita masuk ke isim dulu. Ini tahapan untuk baca kitab. Pertama mengidentifikasi, mengetahui apakah isim, fi'il atau huruf. Kalau isim sekian ketentuan ini, tanda i'rabnya ya rofa, nasab. Kemudian kalau rofa tandanya apa, masih dilanjut ini. Nasab tandanya apa, jar tandanya apa gitu. Ya. Kalau mau ringkes ya nanti nggak sepadat itu boleh aja. Misalkan langsung kedudukan, macam, dan sigot. Karena kalau yang mu'rab ma'ni, jamin mustaqil biasanya udah refleks, nakirah udah refleks. Nah, nanti paling hanya ini aja, kedudukan, tanda i'rab, jenis isimnya apa, sukunya apa. Paling hanya 4 poin. Yang lain itu memang menentukan, tapi udah biasanya nggak begitu ribet. Silakan, yang mau nanyakan untuk yang isim. Jika kasusnya adalah isim, silahkan. Sebelum lanjut ke yang fi'il. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung next. Ya, diulang tadi yang minimal dari 7 ini yang minimal 4 yang kuasai sebagai apa tadi i'rab.
Silakan peserta untuk bertanya bisa. Tadi yang di antara 7 poin ini dikasih tanda yang mesti dibahas. Ini sigot itu nggak mesti ya. Nah, sigot itu nggak mesti ya. Karena kalau ketika isimnya jamid tidak nggak perlu sigot kan gitu. Jadi paling nggak mengidentifikasi 3 macam kedudukan tanda i'rab. Kalau sigot belum tentu ya. Kalau ini kan nanti nakirah ma'rifat kan udah refleks kan, kita udah nggak terlalu ribet itu. Karena udah jelas pembedanya udah jelas itu. Mufrad mamli juga kayak gitu. Berarti paling nggak ada 3 lah ini. Macamnya, kedudukannya tanda i'rab, sigot ketika nanti bentuknya mustaq. Kalau jamid sudah nggak nyari sigot lagi. Misalkan kayak gini kan, asad ya udah cari jagonya apa nggak ketemu nanti. Izin Pak Kiai, Oke, silakan. saya belum begitu paham masalah kedudukan. Oke. Jadi untuk menentukan kedudukan ini kembali ke yang kemarin bab pelajaran nahwu. Ini yang tanya kemarin ikut nahwu atau langsung tasrif? Halo? Yang tanya kemarin udah ikut nahwu belum? Ikut juga. Ikut. Jadi kalau untuk menentukan kedudukan itu memang kembali ke pelajaran ilmu nahwu ya kan, untuk kedudukannya. Kalau sigot ini memang tasrif. Kedudukan. Nanti untuk menentukan kedudukan ya mesti kita hafal teori. Misalkan mubtada adalah isim marfu yang berada di awal kata sebagai subjek. Khobar adalah penyempurna mubtada. Nah kayak gitu. Maf'ul bi adalah isim mansub yang dikenai pekerjaan. Maf'ul mutlak. Isim mansub yang menguatkan fiilnya, menjelaskan cara atau bilangannya. Hal, isim mansub atau kata yang menerangkan keadaan dan seterusnya. Itu memang nggak bisa ditawar ya, itu harus hafal. Naat adalah kayak gitu. Baru kalau itu hafal, nanti kita akan aplikasikan, terapkan dalam kalimat. Misalkan tadi kan sudah kita hafal, mubtada adalah isim marfu yang berada di awal kalimat sebagai subjek. Nah, ini al-mudaris di awal atau di tengah atau di depan dan sebagai subjek. Berarti apa ini? Berarti apa? Sesuai dengan definisi mubtada kan begitu. Mubtada adalah isim marfu yang berada di awal. Ini di awal, ini berarti mubtada. Mubtada itu marfu, dibaca rofa. Berarti tandanya apa? Nanti lihat isimnya. Oh, ini isimnya isim mufrad, berarti tanda rofanya ini. Nah, misalkan gini. Akra'u al-majallah. Akra'u saya membaca al-majallah. Majalah itu mau majalata, majalati, majalatu kan begitu. Nah, untuk mengetahui ini kedudukannya kita hafal teorinya. Menghadirkan sekian tadi kami sampaikan, kita mesti mendahirkan milih 1 di antara 26. 1 di antara 26 atau 23 lah. 1 di antara 23 atau 20. Tapi kan semuanya ada ya. Tapi. Berarti sudah terkurangi 2. 2 tambah 4 ya. Ini sekitar itu. Kalau nggak dapat 25. Ada lagi? Jadi untuk menetapkan kedudukan, sekali lagi mohon maaf, itu kaitannya dengan kita ini hafal dan tidaknya teori. Kalau kita hafal, peluang untuk menentukan benar itu besar. Tapi kalau udah nggak hafal, peluang benarnya sedikit. Karena itu hanya ngawur, kebetulan aja. Oh ini enaknya, jadi enaknya hanya main perasaan gitu. Ya, silakan yang lain. Silakan yang lain. Penting nih, langkah baca kitab. Itu kayaknya tanda i'rabnya itu masuk di mana itu, Pak? Yang mana? Yang ini kan 7 kayaknya i'rabnya di situ ada tanda i'rabnya aja.
masuk, berarti yang masuk kedudukannya itu sekalian di situ ya? Kan i'rabnya rofa. Kedudukannya itu kan nanti gini ya, kedudukannya kan jadi apa? Misalkan mubtada, Dibaca. Berarti atau maf'ul bih, nah gitu kan. Nah, kalau mubtada maf'ul bih itu kan misalkan mubtada rofa. Terus rofa tandanya apa gitu kan. Rofa tandanya isimnya mufrad doma. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim wow kan gitu. ya. Berarti kalau yang 6 itu lengkapnya kedudukan dan i'rabnya. Ya, kedudukan plus i'rab kalau memang dia itu mu'rab. Tapi kalau enggak kan misalkan isimnya mabni kan enggak ada i'rabnya. Jadi enggak yang mahal nasab, mahal biar itu kalau pengulang Ya, itu kan. Ya, enggak usah. Enggak usah aja. Oh iya ya. Tapi kalau mau dilengkapi silakan. Cuma nanti dikasih catatan aja. Kedudukan plus tanda i'rabnya jika mu'rab gitu. Iya. Kedudukan plus i'rab jika mu'rab gitu. Ya. Karena nanti dikiranya itu nggak ada i'rab kan, padahal walaupun mabni kan tetap ada i'rabnya juga, cuma secara bentuk lain kan. Ya, kalau mabni itu nggak ada i'rab memang. Nggak punya seperti definisinya kan. Ya. Itu kan nggak menerima i'rab, hanya statusnya saja kan. Secara mahalan ya. Ada isim, misalkan isim domir, isim isyarah atau isim domir huwa. Huwa misalkan huwa. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Langkah membaca kitab. Yang pertama, tentukan jenis kata, isim, fi'il, dan hurufnya. Kemudian jika isim. Ya, jadi untuk apa itu? Misalkan huwa Ustadz. Huwa seperti definisi awal. Isim yang berada di awal. Ya udah, berarti mubtada. Huwa utawi dia, cuma nggak punya status i'rab. Masa nggak tanda i'rab karena mabni gitu. Huwa mubtada gitu. Tapi mungkin terus kalau penjelasan mahal rofa karena jadi mubtada'nya, mahalnya saja statusnya rofa tapi nggak ada tanda i'rab. Ustadzun, ustadz. Oke, kita sambung yang berikutnya ya, fi'il. Biar lebih jelas nanti pertanyaannya bisa komplit lagi. Perlu diketahui. Bismillah. Ya, kemudian kalau tadi kan isim, sekarang jika kata itu kok fi'il, perlu diketahui lebih banyak lagi. Kalau tadi ada 7 poin, kalau ini ada 12. Madhi, mudhari, dan amar. Apa? Madhi, mudhari, dan amar. Nah, ini sudah maklum ya, madhi, mudhari, dan amar. Nih. Madhi, mudhari, dan amar. Nah. Maklum dan majhul, masih ingat dalam pembahasan naib fa'il. Mabni maklum itu pelakunya disebutkan, kalau majhul tidak disebutkan. Contohnya kataba menulis, kutiba ditulis. Kataba berarti maklum, kutiba berarti majhul kayak gitu. Cuma kalau mau hitung banyak-banyaknya, itu yang maklum itu pasti jumlahnya lebih banyak daripada yang majhul. Dalam bahasa Indonesia pun yang maklum lebih banyak daripada yang majhul. Dalam bahasa Arab maklum jauh lebih banyak daripada yang majhul. Itu kalau mau ngawur-ngawuran ya maklum itu ada peluang benarnya lebih besar. Tapi kan nggak ngawur kan gitu. Kemudian yang ketiga, sulasi, rubai, khumasi, dan sudasi. Sudah kita bahas dalam tasrif kan. Sulasi, rubai, khumasi, dan sudasi tinggal ngitung hurufnya aja. Kemudian bina, sudah jelaskan bina, ada sohi, dan seterusnya. Nah ini yang tadi ada yang nanyakan lazim dan muta'ati. Untuk menentukan lazim dan muta'ati, apakah ada wajan tertentu? Enggak ada wajan tertentu. Ini pasti muta'ati, itu enggak ada. Terus bagaimana? Perasaan. Jadi untuk menentukan lazim dan muta'ati yang lebih mudah itu adalah perasaan. Karena enggak ada ciri khusus dalam kata itu, enggak ada ciri khusus. Yang paling enak ya itu akurat itu ya perasaan. Perasaan kok akurat ini gimana? Contohnya yang mudah gini. Kemarin sudah kami sampaikan dalam bab nahwu. Untuk menentukan lazim dan muta'ati, tanyakan saja. Setelah fi'il itu ditanyakan dalam bahasa Indonesia apa atau siapa.
Nanti kalau jawabannya kok pas, cocok dalam bahasa Indonesia, nyaman, nah itu mutaati gitu aja. Kalau tidak, lazim itu yang mudah. Contoh ya, makan misalkan. Tambah aja makan apa gitu. Makan pisang. Nah, jadi itu mutaati gitu. Memukul apa, memukul siapa, bisa nggak? Bisa kan? Berarti mutaati. Membunuh apa, membunuh siapa. Nah, bisa semua kan, cocok kan, maksudnya enak dalam bahasa Indonesia, itu nggak janggal gitu loh. Berarti itu mutaati. Kalau lazim misalkan duduk apa? Nggak bisa. Berdiri apa? Nggak bisa. Lari apa? Nah itu. Susah apa? Menangis apa? Tertawa siapa? Nggak bisa. Tidur apa? Nah, tapi kalau meniduri, nah itu baru berubah. Meniduri apa? Nah itu bisa. Bahasa Indonesianya pas. Menidurkan siapa? Itu pas. Menidurkan apa? Gitu. Tapi kalau tidur, nah itu yang mudah kayak gitu. Untuk menentukan lazim dan mutaati, yang mudah adalah kayak gitu. Karena kalau mau mengidentifikasi, oh wazan ini afala pasti mutaati, nggak mesti. Qad aflahal mu'minun itu lazim. Aflaha beruntung berdaya sopo al mu'minun itu apa? Lazim. Auroko berdaun. Opo asyajaru misalkan pohon itu juga lazim. Jadi nggak bisa mengidentifikasikan berdasarkan wazan untuk lazim dan mutaati. Pokoknya kalau ditanyakan apa atau siapa, ini yang mudah ya, versi kita, versi yang mudah bagi kita orang Indonesia, gitu aja. Memang ada sebagian yang menyampaikan cirinya fil lazim, fil mutaati itu kalau dilakukan oleh sebagian anggota tubuh kita itu nanti akan mutaati, tapi kalau keseluruhan tubuh itu akan lazim. Itu diantaranya. Kalau kita memang benar ini aja, pertanyaan apa, siapa, kayak gitu. Untuk mengidentifikasi lazim, dan mengapa kita perlu tahu lazim dan mutaati? Karena nanti kalau fi'il itu lazim, sudah kita nggak akan sibuk mencari maf'ul bih. Tapi kalau mutaati ada kemungkinan nanti dalam tag itu disebutkan, karena tidak setiap fi'il mutaati nanti dalam tag itu ada maf'ul bihnya gitu. Nggak harus setiap fi'il mutaati dalam tag disebutkan maf'ul bihnya, nggak harus. Tapi hanya ada peluang, ada kemungkinan kalau fi'ilnya mutaati nanti ada maf'ul bihnya. Berikutnya kedudukannya. Fi'il kan punya kedudukan kan? Bisa jadi khobar, bisa jadi khobar kana, khobar ina, bisa jadi hal, bisa jadi naat, bisa jadi badal, atof, dan seterusnya kan. Ya, jika berupa fi'il madhi dan amar, ketahui mabninya. Masih ingat kan? Fi'il madhi itu mabni dan amar. Ini pelajaran yang lalu lah, itu nahwu itu. Fi'il madhi ada kalanya mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun. Fi'il amar ada kalanya mabni sukun, mabni membuang huruf ilat, mabni fathah, mabni membuang nun, dan seterusnya. Jika berupa fi'il mudhari' mu'rab, ketahui tanda i'rabnya. Kalau berupa fi'il mudhari' yang mu'rab, tanda i'rabnya apa? Ada 3 kan? Rafa, nasab, dan jazm. Nah itu. Kemudian setelah itu tasrif lughawi, nasrif lughawi. Wa katabahu ma kataba, tasrif istilahi. Misalkan ya ta'alamu, ini fi'il mudhari', ya ta'alamu. Fi'il lughawinya gimana? Huwa ya ta'alamu, huma ya ta'alamani, hum ya ta'alamuna. Tasrif istilahi, ta'allama ya ta'alamu, ta'aluman, dan seterusnya. Ilal ini jika diperlukan, tapi seandainya tidak, enggak apa-apa, enggak begitu fatal. Enggak tahu ilal itu enggak begitu fatal. Karena ilal itu ngoprek kata yang sudah jadi. Tanpa tahu ini enggak begitu masalah, tapi kalau tahu lebih bagus. Kemudian 12, fa'il, naib fa'il, dan maf'ul bih, maf'ul mutlaq hal jika ada. Setelah mengetahui fi'il itu adalah ini kaitannya yang di sini ya, maklum dan majhul ya. Kalau ini maklum majhul, maka nanti ada pertanyaan ini. Kalau maklum pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Kita nanti nyari. Kemudian kalau majhul pasti ada naib fa'il. Jadi setiap fi'il kalau itu maklum pasti punya fa'il, kalau itu majhul pasti punya naib fa'il. Nah, tinggal kita ingat untuk yang fa'il itu kan ada 2. Masih ingat? Ada yang dhohir dan ada yang domir kan? Nah, udah gitu aja. Setiap fi'il mabni maklum pasti ada fa'il. Setiap mabni majhul pasti ada naib fa'il. Ya. Kemudian kalau fi'ilnya ini lazim atau mutaati, kita fi'ilnya kok mutaati ya. Misalkan ini fi'ilnya mutaati ya. Maka kita akan mencari maf'ul bihnya.
barangkali ada maf'ul bihnya. Kalau fi'il yang muta'addi kemungkinan besar dalam teks itu memang ada maf'ul bihnya. Kemungkinan besar. Namanya kemungkinan besar berarti ada kemungkinan kecil kan. Nah, gitu. Udah. Adakah maf'ul mutlaknya? Ya cari aja. Ada enggak? Oh, enggak ada. Yang umum, susunan yang umum itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu yang umum. Kalau fi'il, fa'il itu pasti, itu fi'il, naib fa'il itu pastilah. Kalau itu fi'il pasti ada fa'il atau naib fa'il. Maf'ul bih enggak mesti, apalagi maf'ul mutlak, hal enggak mesti. Jadi, yang dulu pernah kami sampaikan, kalau kita ini tahu jumlah ismiyah dan fi'liyah, itu sudah punya pengaruh besar dalam memahami teks itu kurang lebih lah. Kita hanya hitung kurang lebih aja. 75%. 75% ini susunan itu adalah jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Mubtada khobar, fi'il fa'il atau fi'il naib fa'il. Adapun yang lain, misalkan ada maf'ul bih dan sebagainya, itu adalah penjelas saja, pelengkap. Huruf jar dan seterusnya. Jadi penting sekali yang mubtada khobar kemudian fi'il fa'il naib fa'il itu mendesak, karena itu kurang lebih kita nggak neliti secara berat banget 75%. Jadi nggak paham dua hal itu sama dengan kehilangan 75%, dan kemungkinan yang lain lebih nggak paham lagi karena itu yang sering muncul. Nah, itu. Ya, kemudian kalau nanti huruf ya tinggal lihat. Kalau kenyataannya huruf nanti deh. Nah, kalau huruf diketahui beramal dan tidaknya termasuk amil nasab, jar atau jazm. Kalau huruf ada kalanya huruf itu beramal, ada kalanya tidak gitu loh. Beramal dan tidaknya. Semacam hal atau a itu. Hal itu nggak beramal, istifham ini nggak beramal, atau a ini nggak beramal. Nah, ini nggak beramal berarti nggak mempengaruhi itu. Tapi kalau yang mempengaruhi, udah berarti lihat aja apakah itu menasabkan, mengejarkan atau menjazmkan. Kembali kepada pembahasan yang kemarin. Misalkan ada amil nasab yang masuk ke isim ada ina cs itu. Kemudian yang mengejarkan tentunya huruf jar, yang menjazmkan amil jazm. Yang amil nasab ada kalanya masuk ke isim, ada kalanya masuk ke fi'il. Sekarang kita akan coba mempraktikkan yang ini ya, mengidentifikasi. Kalau Muhammad yang tadi sudah, kita akan mengidentifikasi untuk yang ini. Muhammadun sudah ya, ya ta'alamu. Ini dulu. Ya ta'alamu. Sekarang kita tentukan madhi, mudhari' dan amarnya. Apa ini? Madhi atau mudhari'? Atau amar? Mudhari'. Apa? Mudhari' ya. Ya, mudhari', pakainya MU ya, mudhari' atau mudhari' saya tulis. Nah, ini mudhari' ya. Ini saya tarik ke sini. Mudhari'. Kuning sama kuning enggak apa-apa. Udah, mudhari' berhenti dulu ya. Maklum dan majhul. Maklum atau majhul? Maklum. Maklum ya. Ya ta'alamu, bukan yu ta'alamu, maklum. Nah, kemudian sulasi, rubai, khumasi. Sudah sih. Ini ada tasnya. Kalau ada tasnya dihitung 2. Rubai. Berapa? Rubai. Atau khumasi. Ada tasnya berarti dihitung 2. Kalau ada tasnya dihitung 2. Sudah sih berarti. Rubai, khumasi atau sudah sih? 4, 5, 6. Komasi. Khumasi, sudasi, rubai, sulasi. Lamnya 2, sudah sih, Ustaz. Ta'allama, khumasi. Khumasi, rubai, Khumasi. sudasi. Ada yang jawab sulasi enggak? Khumasi. Berapa kok tinggal dekat si ada? Khumasi. Sudasi. Khumasi. Sudah sih. Oke. Nah. Jadi untuk menghitungnya itu dikembalikan kepada bentuk fi'il madhinya ya, bukan fi'il mudhari'nya. Ya ta'alamu, fi'il mudhari', fi'il madhinya apa? Ta'allama. Ta'al. Lama. Sama. Berapa huruf? Pasti dihitung 2. 5. 5. 5
5 atau 6? 5. 5. Berarti kalau 5 apa? Khumasi atau sudasi? Khumasi. Apa? Khumasi ya. Khumasi. Huruf mudhora'ahnya ini nggak ikut dihitung. Yang dihitung dalam fi'il madinya. Udah khumasi ya, udah ketemu ya. Tadi mengidentifikasi mudhari' betul, maklum betul khumasi. Binanya nggak ada huruf ilat, ini tasdidnya tambahan. Berarti binanya apa? Satu di antara 7. Bina apa? Mudhaf. Sahih. Sahih atau Sahih. mudhaf? Sahih atau mudhaf? Mudhaf. Hei. Sahih. Berarti kan menentukan bina itu dari mana? Dari fi'il sulasinya. Fi'il sulasinya apa ini? Al-Laman. Ain, lam, mim ini kan. Berarti ini apa ini? Kalau kayak gini ini. Mudhaf atau sahih atau nakis? Apa? Sahih. Sahih. Jangan terpengaruh ya. Kalau fi'ilnya itu kok sudah sulasi, ada tasdidnya kok dalam wazan, itu berarti nggak ngaruh. Lihat fi'il sulasinya. Oh ya ta'alamu, oh berarti ini sulas apa ini sahih dari kata alima kan? Nah itu. Nanti kalau yang mudhaf bagaimana? Ya nanti ada. Sekarang masuk ini ya. Ini binanya sahih. Ini nggak ada pilihannya. Mestinya ada pilihan lah biar memudahkan sahih. Sekian ada 7 bina itu kan milih. Nah, alim dan muta'adinya belajar apa? Nah, ya. Kalau belajar siapa yang nggak enak toh. Belajar apa gitu. Belajar apa? Berarti apa? Muta'adi itu lazim. Muta'addi. Nah, Lazim. ya. Lazim itu muta'adi. Muta'addi. Jawabannya gimana? Misalkan belajar apa? Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar fikih. Enak enggak dalam bahasa Indonesia? Nah. Pas enggak? Maksudnya enggak janggal kan kita sebagai orang Indonesia belajar fikih, belajar nahwu. Kata-kata itu janggal enggak dalam bahasa kita? Tidak. Enak enggak? Janggal enggak? Tidak, Pak Yai. Kalau tidak berarti apa? Muta'addi itu lazim. Muta'addi. Itu aja ngidentifikasi. Kalau janggal seperti yang tadi itu, berdiri apa misalkan, jawabannya mau jawab berdiri apa gitu. Nggak bisa itu. Nangis apa? Nah, nangis apa? Tertawa apa? Nggak bisa itu dijawab. Itu makanya yang kayak gitu lazim. Kalau yang ini belajar apa? Masih enak dijawab. Oh, belajar fikih. Dalam bahasa kita belajar fikih, kata-kata belajar fikih itu nggak janggal. Oh, ini muta'addi gitu. Ya, sekarang ini kedudukannya terakhir aja ya. Nah, nanti yang 6 kedudukannya terakhir betulnya lebih enak. Jika berupa fil madi dan amar ketahui mabninya. Ini madi amar. Ini mudhari kan berarti ini lewat, nggak masuk kan? Enggak masuk. Enggak masuk. Kan mabninya mudhari. Jika berupa fil mudhari, berupa mudhari mu'rab karena nggak bertemu nun nisbah, nggak bertemu nun taukid, ketahui tanda i'rabnya. Ingat kalau fil mudhari itu i'rabnya tidak karena kedudukannya jadi apa? Tapi fil mudhari itu i'rabnya adalah kemasukan dan tidaknya amil. Ada amil nasab, amil jazm enggak gitu loh. Jadi kalau fil mudhari pembacaannya itu bukan kedudukannya jadi apa, tapi ada dan tidaknya amil. Ini ada enggak amilnya? Tidak ada, Pak Yai. Amil Tidak. nasab. Amil jazmnya berarti apa? Tidak ada. Kalau enggak ada amil nasab, amil jazm dibaca apa? Apa? Rofa. Baca Rofa atau nasab? Berarti apa? Rofa. Domah Dibaca ya. Doma. Domahnya domah zohiroh karena bukan mu'tal akhir. Ya, Tasrifan. ini kan. Sekarang masuk ini Nasir Lugawi, masih ingat? Tasrif istilahi. Yang istilahi saja. Kalau yang lugawi kan kemarin kita langsung ke aplikasi ya. Maksudnya ke praktek pemilihan. Jadi nggak urut ya ta'alamu, ya ta'alamani, ya ta'alamuna enggak. Yang lugawi, yang istilahi aja. Coba ya ta'alama, ya ta'alamu. Silakan. Atau bareng-bareng boleh. Ta'alama. Tasrif Ya, ta'alamu. Ta'al. Aliman.
Ta'allama ya ta'allamu. Muta'allim. Wadaka Fa'alan muta'allim. Wadaka mutafa'alun. Ta'alluman wa Samakan muta'allam. dengan tafa'ala. Wa muta'allimun. Wadaka muta'allamun. Wadaka apa? Coba Muta'allam. satu orang dulu, silakan satu orang biar suaranya enggak gaduh. Silakan jawab. Salah enggak apa-apa, jangan takut tuh. Satu orang mewakili benar atau mewakili salah, coba aja. Nah, Ta'allama yata'allamu ta'alluman wa muta'allaman. ta'allama diulang pelan-pelan, diulang. Ta'allama Ta'allama yata'allamu ta'alluman wa muta'allaman fa huwa muta'allimun wa dzaka muta'allamun. Ta'ammal la ta'ammal. Loh, kok lama diulang. Suaranya terputus atau enggak komplit? Sinyalnya Pak Yai. Oh ya. Terus ta'allama Ta'allamu. ya ta'allamu Ta'alluman Muta'allam. wa muta'allaman. Fa huwa terus bahwa muta'allimun muta'al wa dzaka wadaka muta'allimun. Muta'allamun. muta'al Lamun. Muta'allamun. wadaka muta'al lamun terus Ta'ammal. Ta'allam. ta'al Ta'allam. Ta'allam. La ta'allam. la tata'allam. Muta'allamun. Muta'allamun. Muta'allamun ya. Ya kayak gitu ya. Jadi memang kita tahapannya kayak gitu, nggak apa-apa kalau tahapan awal kita masih kesulitan. Yang penting nanti terus berusaha nanti akan ketemu. Syaratnya pokoknya teori harus kuat. Kalau teorinya lemah, misalkan ini nasrib ini lemah, pola yang utama wazannya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan kok nggak bisa, ya nasrib ini jelas nggak bisa karena wazan kan yang menjadi acuan. Dah, istilah lugawi huwa yata'allamu, huma yata'allamani, hum yata'allamuna, hiya tata'allamu, huma tata'allamani, hunna yata'allam. Nah. Ilalnya nggak ada karena sahih. Dan sekarang ini yang nomor 12. Nah, ini nanti ya kedudukannya sekarang. Kedudukannya jadi apa ini? Muhammadun, Muhammad yata'allamu, kedudukannya Di khobar. Khobar. jadi khobar. Khobar ya. Kemudian dibaca rofa bukan karena jadi khobar ya. Dibaca rofa tadi sudah disampaikan. Dibaca rofa ini bukan karena jadi khobar untuk fi'il mudhari ya. Tapi karena tidak ada amil yang memasuki. Baik amil nasab maupun amil jazm. Jadi dibaca rofanya bukan jadi khobar. Ada kalanya khobar dibaca jazm itu. Muhammadun misalkan lam. Lam ya ta'al lam. Tidak pakai lam berarti ya ta'alam. Sekali lagi, fi'il mudhari acuan pembacaannya bukan kedudukannya, tapi ada dan tidaknya amil yang memasuki. Kalau enggak ada berarti rofa. Kalau ada amil jazm, amil nasab, gitu. Kemudian setelah ketemu ini, setiap fi'il mabni maklum pasti punya fa'il. Kalau mabni majhul pasti punya Fa'il. naib fa'il. Nah, sekarang Muhammadun, tapi Muhammad ya ta'alamu. Tadi jawabnya apa? Maklum atau majhul ini? Maklum. Ya maklum. Ya enggak? Maklum. Sekarang kalau maklum kan pasti punya fa'il. Fa'ilnya mana sekarang? Fa'il ada dua kan? Muhammadun. Mustahil. Fa'il ada. Fa'ilnya ada. Fikih. Domir huwa. Fa'il itu pelaku. Fa'il itu pelaku, jangan sampai lupa. Fa'il itu pelaku. Yang belajar itu fikih atau fikih yang dipelajari kan gitu kan? Fa'il itu pelaku. Nah, nggak serta-merta setelah fi'il terus fa'il, tinggal maknanya gimana kan gitu. Mana fa'ilnya? Fikih. Ya, domir huwa. Domir? Ya, domir huwa kembali Muhammad.
Domir huwa. Bukan fikih. Fikih itu kan fikih tuh. Kalau diadakan fikih nggak pas kan? Muhammadun Muhammad datang belajar. Opo al-fiqhu fikih. Fikih kok belajar? Nggak bisa. Kalau fikih fa'il nggak bisa. Karena secara makna kan nggak mungkin kan. Fikih kok belajar. Yang belajar siapa? Ya pasti orang kan gitu. Ini fa'ilnya nggak Muhammad. Enggak, Muhammad di sini kok fa'il. Fa'il itu kan jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Berarti ini domir. Iya kan? Domir Iya. Mustatir. 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 Apa? Huwa kembalinya ke Muhammad. Berarti kan fa'il kan ada dua. Ada yang dohir, ada yang domir kan? Kalau dohir cocok enggak ya? Oh enggak cocok, berarti bukan jadi fa'il gitu. Dah, sampai sini. Kemudian tadi disampaikan ya ta'alamu itu lazim atau muta'adi? Tadi ini lazim atau muta'adi? Tadi. Muta'adi. Nah, kalau muta'adi kemungkinan besar dalam teks itu ada maf'ul bihnya. Muhammad belajar apa ya? Kan begitu. Mana cari kata yang pas sebagai maf'ul bih? Enggak mesti berdekatan kayak gini ya. Ini sekedar contoh. Yang pas jadi maf'ul bihnya yang mana? Kemungkinan nanti ada penyela ini dan itu. Maf'ul bihnya mana? Harus cari yang pas secara makna. Mana itu? Maf'ul bihnya? Al-fiqha. Al-fikha atau nasyiton? Al-fiqha. Al-fiqha. Al-fikha ya. Secara makna memang yang pas kan ini kan? Muhammad belajar apa ya yang pas? Kok nasyiton ya? Al-fikha fikih. Jadi apa ini kedudukannya? Maf'ul bih dibaca apa? Nah, ini nanti tinjauannya ke isim ya, mengidentifikasi ini. Oh, ini isim ya. Isim berarti kedudukannya jadi apa? Tapi kan ini nyambung gitu loh. Setiap ada fi'il pasti nanti ada fa'il kalau mamlum, naib fa'il kalau majhul. Kalau muta'addi ada kemungkinan maf'ul bihnya. Mana maf'ul bihnya gitu. Sekarang nasyiton. Nasyiton artinya giat. Nah, atau rajin atau semangat. Jadi apa ini? Ini isim. Ini sudah kembali ke isim. Jadi kalau kita mau menghitung fi'il dengan isim yang dipakai dalam kalimat itu pasti banyak isimnya. Pasti isim banyak. Kalau fi'il enggak begitu banyak. Banyak adalah yang isim gitu. Jadi apa sekarang kedudukannya? Hal. Jadi hal. Hal atau tamyiz atau maf'ul mutlaq. Hal. Nah, sekali lagi kembali kepada pemahaman teori. Kalau nggak hafal kita sudah susah itu. Misalkan definisi hal kita nggak hafal, gimana mau mengidentifikasi? Hal adalah semacam yang menjelaskan keadaan. Muhammad belajar fikihnya dalam keadaan seperti apa atau bagaimana keadaannya gitu. Oh, ini nasyiton dengan dia. Iya. Hal dibaca nasab. Nah, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Muhammadun yata'allamul fikha nasyiton. Jadi untuk membaca 4 kalimat atau 4 kata, berapa teori yang harus dihadirkan? Teori nahwu sekian, teori fi'il tasrifnya atau sorobnya sekian. Ini ya ta'alamu kita mengidentifikasi 1 sampai 10 paling enggak. Karena ini kalau yang fa'il dan seterusnya kan itu kelengkapan aja, tambahan. Hubungan setelah fi'il itu ada apa lagi kan gitu. Ilal itu kalau nanti memang katanya perlu ilal, tapi ini tingkat lanjut lah, nggak perlu, nggak apa-apa. Nggak bisa ilal itu nggak terlalu fatal karena kata itu sudah jadi seperti itu dalam bahasa Arab. Misalkan kana, ya udah kana yang terpakai kana, bukan kawana gini. Aslinya memang kawana, terus kena proses ilal jadi kayak gini. Maka kita nggak akan jumpai fi'il madinya kok kawana, nggak, pasti sudah jadikan.
Kemudian untuk yang huruf ini hal nggak beramal berarti ini nggak mempengaruhi ini gimana? Zaitun apa kata Zaid ikut kelas. Tetapi huruf jar nah, dan seterusnya. Tapi di sini ada pertanyaan. Cuma mohon maaf ya untuk mengidentifikasi ini kedudukannya jadi apa kembali kepada teori yang sudah kita pelajari. Cirinya ya cirinya kembali ke teori itu. Nanti asalkan kita sering baca itu nanti insya Allah banyak pengalaman akan lebih mudah untuk itu. Ya, silakan yang mau bertanya sebelum lanjut ini. Pak Yai, ini kalau tanda fiilnya ini bisa diringkas lagi tuh yang mesti utama itu. Seperti isim tadi kan ada 7 tuh minimal 4 yang kuasai begitu. Oh ya, kalau ini yang ini yang pertama jelas ya nggak bisa ditawar ya. Sulasi rubai sudah sini nanti kalau sudah itu udah nggak begitu ribet itu. Ya. Demikian juga lazim mutaati itu udah. Jadi nanti yang kembali ke ini aja. Mandi, mudhari itu kedudukan. Nah, udah. Nanti kita perlu tasrif itu supaya kita tahu pengembangannya itu. Kalau berupa fi'il mudhari ya ini ya ada ini tambah ini kalau fi'ilnya mudhari ya. Nah, kemudian nih 9 10 untuk mengasah apa itu kemampuan kita dalam mentasrif istilah lugawi dan seterusnya. Apa tujuan kita bisa mentasrif? Nanti turunan kata itu atau turunan dari fi'il itu kita jadi tahu. Satu kata misalkan kalau kita bisa mentasrif kan nanti pemaknaannya itu kan jadi mudah. Misalkan contoh ya A5 ya. A5 mengetahui kalau kita bisa tasrif yang lugawi yang lugawi juga atau yang istilahi. Misalkan yang istilahinya masdar. Masdarnya ilmun atau ilman. Kemudian isim fa'ilnya alim. Isim maf'ulnya ma'lum. Ya kan? Fi'il amarnya i'lam. Kan jadi kalau kita jadi ketika ada perubahan kayak gini kita nggak ribet. Oh ini isim fa'il. Cara maknai ini pelaku berarti orang. Ini isim maf'ul yang diketahui. Ini fi'il amar. Tinggal dalam bahasa Indonesia tinggal tambahlah. Alimah mengetahui, i'lam ketahuilah. Nahi jangan mengetahui, jangan kau ketahui. Itu kalau yang fi'ilnya sulasi. Kalau misalkan yang terpakai kok allama, yang rubai allama yu'alimu ta'liman. Oh ta'lim artinya apa? Oh pengajaran atau mengajar. Mu'alim orang yang mengajar, mu'alam yang diajar dan seterusnya. Itu kita belajar tasrif ya, kayak itu yang istilahi. Kalau yang lugawi itu kaitannya dengan domir, pelakunya itu siapa gitu. Jadi nggak banyak lah kalau ini sudah nanti akan lebih mudah lah itu. Yang umum jelas ini 1, 2, kemudian 3 ya. Kalau fi'il mudhari'nya i'rabnya apa? Kemudian tasrif istilahi dan lugawi ini tujuannya supaya kita bisa lebih jauh mengenal variannya itu dari turunan kata itu. I'lal nggak mesti. Kemudian ini pengembangan dari fi'il. Setelah fi'il pasti punya fa'il kalau mamlum, naib fa'il kalau majhul, kemudian kalau nanti apa itu yang mutaati kemungkinan ada maf'ul bihnya. Adapun maf'ul mutlaq dan seterusnya itu kadang ada, kadang tidak. Banyak tidak adanya. Banyak tidak adanya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab yang ada halnya, ada maf'ul mutlaqnya itu malah nggak banyak. Yang pasti banyak ya fi'il fa'il itu pasti banyak. Mubtada khobar itu pasti itu. Karena itu kalimat utama itu, susunan utama kayak gitu. Silakan, ada lagi. Insya Allah untuk yang besok kami akan share daftar tasrif ya. Daftar tasrif sudah ada nomor urutnya. Ini nanti untuk memudahkan pas praktek membaca. Jadi insya Allah mulai hari besok Sabtu ya. Berarti mulai Senin, insya Allah kita akan bagi tag yang nanti para peserta membaca tag itu. Membaca tag itu atau kalau toh nggak membaca nanti ditulis ulang, kasih kode pemaknaan seperti yang kemarin untuk mubtada kasih kode mim, untuk khobar kasih kode kho, iku dan seterusnya kayak gitu.
Nanti dikirim seperti pas mengirim di tasrif itu, biar nanti ada dari Ustadz Baidillah atau Ustadz Rohim atau mungkin saya ngoreksi dari bacaan itu. Kemarin kami coba sudah kami desain untuk yang model pakai Google Form, tapi ternyata beberapa pertimbangan kalau Google Form itu kan milih ya. Kalau milih itu kan kita nggak pakai mikir sendiri, hanya dihadapkan oleh pilihan mana ya bisa ngira-ngira gitu loh. Tapi kalau kita harus mencari sendiri kan beda. Memang murni ini apa ya, pikiran saya seperti ini loh gitu. Meskipun kenyataannya salah, tapi salah dalam menentukan sendiri ketika masuk dalam belajar itu jauh lebih bagus daripada apa sekedar memilih gitu. Itu pertimbangan kami kemarin sama Ustadz Bedillah. Maka untuk praktek membaca kitab nanti kita akan kirim tag, nanti para peserta menulis ulang, dikasih kode itu. Nggak banyak kok, sedikit. Karena seandainya banyak pun nggak apa-apa kan, karena target kita kan belajar nahwu sorob, meskipun lewat Zoom kan sedikit banyak kita bisa membaca kitab itu, sedikit banyak ya. Cuman nanti harapan kita setelah program ini selesai bisa dilanjutkan lagi dengan pembelajaran tatap muka. Tentunya ya kita mencari ustadz lah yang terdekat siapa, di situ bisa untuk mengoreksi bacaan kita, meningkatkan kemampuan baca kita, meskipun nggak tiap hari. Kita bisa ketemu ustadz seminggu sekali misalkan, nggak apa-apa. Ngasih kitab apa, ustadznya yang baca dulu boleh, atau kita yang baca dulu, nanti ustadznya yang mengoreksi. Kalau itu bisa, nah itu bagus. Tapi kalau toh belum, karena memang di situ memang susah, ya semoga nanti ada tindak lanjut berikutnya gitu. Silakan yang mau menanyakan. Ya, Itu silakan. izin bertanya ya, Ya. Monggo. untuk yang huruf yang tidak beramal itu banyak enggak ya? Oh, huruf yang tidak beramal nggak begitu banyak. Kebanyakan huruf itu malah beramal ya. Yang nggak beramal diantaranya tadi hal a, kemudian la nafi yang masuk kepada fiil ya. Tapi nanti ada la yang bukan la nafi tapi masuk kepada isim, itu beramal. Jadi la nafi, misalkan la a'budu ma ta'budun. Nah, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun, la-nya nggak beramal. Nah itu. Yang banyaknya beramal. Bagaimana kita tahu? Ya udah, kita kembali ke yang kemarin pelajaran nahwu aja. Amil asab misalkan, amil jazam, kemudian yang inna cs gitu. Inna berarti amal, ana berarti huruf jar. Nah, itu kan amal. Yang enggak amal itu jadi banyak beramal, banyak yang beramal daripada yang tidak beramal. Ada lagi? Enggak ada? Kalau enggak ada, dari saya cukup. Semoga yang pertemuan ini sudah memberikan bekal acuan untuk latihan membaca kitab. Jadi nanti ketika melihat teks, apalagi melihat Al-Quran kan harokannya sudah valid kan. Nah, tinggal kita mencoba mengidentifikasi jadi apa. Untuk latihan itu tuh nggak apa-apa. Salah-salah itu latihan, untuk latihan pribadi nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tahapannya diikuti lah. Teori mesti hafal ya. Kalau nggak hafal kita ya susah kan. Kalau namanya nggak hafal itu mau mempraktekkan apa yang mau dipraktekkan kalau kita nggak hafal. Sekali lagi kan, kita mau masak nggak hafal urutan atau komposisi, ya gimana nanti jadinya itu baru masak dulu. Harus hafal bahannya, komposisinya, kemudian urutan masaknya. Nah itu baru nanti jadi masakan yang enak. Nggak cukup hanya bahannya aja. Nah, dalam baca kitab yaitu teorinya kita matangkan, nanti praktek insya Allah banyak pengalaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ustaz Ubed. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak tadi, termasuk materi yang penting, persiapan bekal kita nanti untuk praktek baca kitab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini karena materi yang penting, nanti insya Allah kami akan share dan di ya, alhamdulillah kemarin sebenarnya sudah bisa langsung live. Ya, cuman ini karena bersamaan live-nya, nanti ini bisa siaran tunda insya Allah. Ya, itu saja. Semoga kita Subhanallah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz. Iya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.